Sahabat Pelita Kasih yang istimewa, selamat pagi, salam seroja, sehat rohani dan jasmani dan berkah dalam. Bagaimana kabar sahabat-sahabat? Saya harap sahabat-sahabat semua selalu sehat walafiat, tetap semangat dan berlimpah berkat. Sebelum kita mengawali hari ini untuk berbagi berkat kepada sesama, mari kita sejenak untuk menemukan butir-butir keutamaan sabda Tuhan yang kita temukan di dalam pelita sabda di hari ini. Hari ini kita merenungkan sabda dari Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Kisah tentang Yesus yang dipersembahkan di bait Allah. Memang karena hari ini pada tanggal 2 Februari gereja merayakan pesta Yesus dipersembahkan ke bait Allah atau ke Genisah. Pertanyaan dasarnya adalah mengapa Yesus harus dipersembahkan ke bait Allah atau ke Genisah? Ada beberapa catatan. Yang pertama, dari Injil hari ini kita bisa melihat atau membaca bahwa dikatakan ketika waktu pentahiran sudah genap, maka Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait Allah. Apa itu waktu pentahiran? Seorang perempuan yang melahirkan anak laki-laki, ia dinyatakan najis selama 7 hari. Maka ia tidak boleh untuk bersentuhan dengan orang lain dan apalagi tidak boleh untuk melakukan ibadat suci di bait Allah, karena ia sedang ada dalam situasi yang belum tahir atau masih najis. Nah, hari yang ke-8 ini pentahirannya menjadi genap, maka wajibnya seorang perempuan yang melahirkan seorang anak laki-laki wajib membawa anaknya ke bait Allah untuk dikerat dagingnya, sebagaimana dicatat di dalam kitab Imamat pasal yang ke-12. Dikerat dagingnya itu bahasa kita sekarang adalah disunatkan. Sebagai tanda waktu itu, sebagai tanda bahwa anak ini diangkat sebagai warga atau bangsa Yahudi. Tetapi di dalam pengertian rohani, anak itu dikuduskan dan kemudian ibu atau mamanya itu ditahirkan kembali sehingga menjadi orang yang juga bisa mengikuti ibadah seperti sedia kala. Catatan yang pertama. Yang kedua, kisah Yesus dipersembahkan ini menjadi istimewa karena ia diterima oleh 2 orang nabi. Yang pertama kita kenal dengan Nabi Simeon, dan yang kedua seorang nabi perempuan atau nabiyah yang bernama Hana. Apa yang terjadi dengan Simeon? Ternyata Simeon ini sepanjang hidupnya dia itu berdoa di bait Allah dan dia akan menantikan orang yang dinyatakan sebagai Mesias. Dan ketika anak Yesus dipersembahkan, maka dia menatangkan dan kemudian dia mengidungkan doa yang kiranya intinya adalah bahwa saat ini ketika ia menerima anak ini, pantaslah aku berpulang, karena ia dinyatakan tidak akan wafat dan meninggal sebelum menyaksikan sang penyelamat itu datang. Maka kata-katanya adalah, sekarang perkenankanlah hambamu ini pulang ya Tuhan, karena aku telah melihat keselamatan yang datang Engkau berikan kepada kami. Inilah kidung Simeon yang menjadi kidung wajib didoakan setiap malam pada saat ibadat kompletorium atau ibadat penutup. Yang kedua, ada seorang nabi yang bernama Hana. Ia adalah seorang perempuan yang dulu pernah menikah selama 7 tahun, tetapi setelah suaminya meninggal, ia mengabdikan hidupnya di bait Allah berdoa sepanjang siang dan malam. Dan waktu itu dia berusia 80 tahun.
Orang-orang saleh, orang-orang suci ini yang menyambut dan menerima Yesus yang dipersembahkan kepada Tuhan. Apa pesan dari balik pesta persembahan Yesus atau Yesus dipersembahkan di bait Allah ini? Yang pertama, peristiwa ini memberikan pesan bahwa sejak semula Yesus ini memang dipersembahkan seutuhnya kepada Tuhan untuk melaksanakan karya perutusan sebagai penebus dan penyelamat. Dan memang seluruh hidupnya dipersembahkan untuk menjalankan perutusan Bapa, bahkan ia juga mempersembahkan jiwa dan raganya hingga tergantung di kayu penyalipan di Golgota. Tidak mundur sekalangkah pun ketika dia harus menjalani perjuangan, kesengsaraan di dalam melakukan perutusan Bapa. Yang kedua, ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah yang sudah kita persembahkan untuk Tuhan dalam hidup kita? Memang kita tidak harus menyamai dan bahkan tidak mungkin menyamai apa yang menjadi persembahan Yesus kepada Bapaknya. Tetapi setidaknya adalah setiap dari kita yang telah dibaptis, yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus, wajib mempersembahkan hidup kita seutuhnya, semaksimal mungkin bagi kemuliaan Tuhan. Melalui apa? Melalui hidup dan panggilan kita masing-masing. Saya yang menghayati panggilan sebagai imam, juga rekan-rekan imam yang lain dan para suster juga memberikan, dan juga para buder memberikan persembahan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan melalui karya kami masing-masing, terutama di dalam karya pewartaan Injil. Tetapi Anda di dalam keluarga, sebagai bapak ibu keluarga, Anda pun juga punya karya istimewa, membawa anak-anak Anda kepada Tuhan melalui pendampingan iman dan pendidikan yang baik. Anda yang terpanggil sebagai seorang guru dan pendidik, Anda pun juga wajib untuk membawa anak-anak didik menuju kepada kebaikan. Itulah persembahan-persembahan kecil yang bisa kita haturkan. Juga Anda yang bekerja di tempat lain, entah sebagai pengusaha, sebagai petani, sebagai pekerja dimanapun, dalam kapasitas masing-masingnya wajib untuk memberikan persembahan hidup yang terbaik kepada Tuhan. Maka sekali lagi pertanyaannya terulang atau berulang. Apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan dari tubuh kita, dari pikiran kita, dari hati kita? Ketika kita melakukan kebaikan, sejatinya kita sedang mempersembahkan hidup yang terbaik kepada Tuhan. Jangan surut dan jangan kendor untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Akhirnya saya Romo Stefanus Istotora Harjo, PR dari Pastoran Santo Kristoforus Bayu Temumpang, mengucapkan selamat pagi, selamat mengawali hari ini. Semoga kita bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan melalui karya dan hidup kita di hari ini. Selamat pagi, sugeng enjing dan berkah dalem.